Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir bersama kami di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada siaran langsung kami melalui Instagram @rspwahidin_official. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Haris Saleh yang hadir bersama kami. Baik Bapak dan Ibu, puji syukur kita nyatakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan program edukasi dan informasi, program Bicara Bincang seputar kesehatan. Pada kesempatan ini, Kamis 8 Juli tahun 2021 bertempat di Gedung Pusat Jantung Terpadu lantai 1. Kita akan mendengarkan edukasi dan informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Purwanto Diplorat SSI MSI MTes mengenai CT kardiak sebagai screening dan diagnostik penyakit jantung koroner. Langsung saja kepada Bapak Purwanto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Dr. Khalid Saleh yang bisa hadir dalam pagi ini, kemudian seluruh tim Prokes Rumah Sakit Wahidin, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dan seluruh pencinta sahabat kita Instagram di Rumah Sakit Wahidin. Puji syukur hari ini Kamis 8 Juli kami bisa hadir lagi di acara bincang-bincang hari ini. Tema kita terkait dengan mengenal pemeriksaan CT scan jantung yang pada prinsipnya berfungsi untuk alat deteksi screening atau deteksi dini terhadap penyakit jantung koroner dan untuk juga penegakan diagnosa penyakit. Izinkan hari ini saya akan memulai beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Semoga acara kita hari ini dapat memberikan manfaat, berkah dan kebaikan untuk kita semua. Dan semoga dalam musim pandemi ini semua di antara kita selalu sehat-sehat selalu. Jadi hari ini saya berkesempatan hadir di Pusat Jantung Terpadu di lantai 1 Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirosodo. Ruangan ini bertempatan juga dengan bagian dari rumah kami. Kebetulan kami di bidang radiologi menjadi support utama untuk pelayanan di Pusat Jantung Terpadu. Beberapa peralatan yang sudah hadir di rumah sakit ini di gedung PCT ini. Di depan saya, di sebelah kanan itu masuk, nanti akan ada alat yang baru diinstal di akhir 2019 dan praktis mulai berlaku layarnya di awal tahun 2020. Namanya adalah CT scan, kepanjangan dari komputer tomografi yang memberikan pemeriksaan untuk salah satunya adalah untuk pemeriksaan jantung itu 128 slice. Sehingga kita kalau misalnya ada pasien-pasien yang curiga ada kelainan di jantung koroner, Bapak Ibu sekalian yang dulunya harus dilakukan pemeriksaannya di tempat di luar daripada gedung ini, sekarang sudah mulai hadir di ruangan kita semua. Jadi pasien yang dari pusat jantung terpadu tidak usah untuk melangkah lebih jauh atau bahkan untuk pergi ke rumah sakit lain. Sekarang sudah hadir di Pusat Jantung Terpadu CT scan yang mampu memberikan pemeriksaan yang akurat, bagus untuk jantung, khususnya adalah terkait dengan penyakit jantung koroner.
sebagai pendahuluan, kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa penyakit jantung koroner ini adalah merupakan penyakit yang menjadi masalah sangat serius bagi kita semua. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa penyakit jantung koroner ini sangat tinggi untuk menyumbang angka kematian di negara kita. Oleh karena itu, Rumah sakit Dr. Wahidin Sudiroso Makassar hadir dengan layanan di pusat jantung terpadu ini pada prinsipnya adalah sebagai upaya untuk mendukung program daripada pemerintah, bagaimana caranya penyakit jantung koroner ini bisa diatasi dengan baik. Nah, untuk mengatasi penyakit jantung koroner tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah bagaimana penyakit ini dapat dideteksi sedini mungkin, sehingga ketika dideteksi sedini mungkin tentunya proses terapi dan proses nanti tindakan medisnya akan menjadi lebih baik. Ini adalah data dari Kementerian Kesehatan yang jelas menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner ini menyumbang angka kematian yang cukup tinggi di negara kita. Kita tahu bahwa penyakit jantung koroner ini pada prinsipnya adalah penyakit yang terkait dengan kondisi pembuluh darah Bapak Ibu sekalian, utamanya yang ada di bagian jantung. Kita mengenalnya dengan pembuluh darah arteri koroner. Ketika arteri koroner kita itu bermasalah, misalnya sudah mulai menyempit, kemudian timbul plak atau aterosklerosis, timbulnya kalsifikasi di dinding sehingga menyebabkan aliran pembuluh darah yang memperdarai otot-otot jantung itu bermasalah, biasanya sudah ada memberikan keluhan. Yang pertama biasanya adalah keluhannya adalah nyeri dada atau chest pain. Nah, ketika kita sudah tahu kondisi seperti ini, sebaiknya Bapak Ibu sekalian harus cepat-cepat untuk mendatangi dokter yang terdekat untuk berkonsultasi agar apa yang Ibu Bapak keluhkan nantinya menjadi dapat tertangani dari awal. Ini adalah gambaran daripada penyakit jantung koroner. Bapak Ibu, biasanya keluhan yang utama yang kita sering jumpai adalah dadanya nyeri, kira-kira mungkin. Kemudian, karena ini adalah promosi Bapak Ibu, kita juga memberikan satu tip, mengingatkan sekali lagi bagaimana perilaku hidup sehat itu untuk mencegah penyakit jantung. Tentunya yang pertama adalah kita harus mengontrol, menghindari untuk merokok, karena rokok ini adalah menyumbang risiko nanti timbulnya jantung koroner juga menjadi lebih baik. Kemudian pola makan yang baik, kemudian juga olahraga gitu. Tetapi jangan lupa ketika nanti kita sudah memasuki usia 40 tahun ke atas, sebisa mungkin meskipun tidak ada keluhan, Bapak Ibu sekalian harus menyempatkan waktu untuk sering-sering berkonsultasi dengan dokter agar keluhan-keluhan yang terkait dengan penyakit jantung koroner ini nanti dapat terdiagnosa dengan cepat. Apakah bisa saya mendeteksi penyakit jantung? Bisa. Karena sekarang teknologinya sudah baik, sudah sangat modern Bapak Ibu sekalian, maka dapat kita melakukan pemeriksaan jantung yang sangat cepat. Kita tahu misalnya di rumah sakit pusat jantung terpadu ini tentunya fasilitas-fasilitas yang terkait dengan pemeriksaan dini untuk pemeriksaan jantung koroner sudah tersedia. Yang paling sering kita sebut dengan alat rekam jantung. Tentunya di sini juga sudah ada. Kemudian yang mungkin lebih sedikit advance, kita bisa melakukan treatment begitu. Nah, dari sekian alat deteksi yang untuk memprediksi atau melihat potensi jantung koroner ini, salah satu yang kita ingin kenalkan hari ini adalah pemeriksaan dengan menggunakan alat CT scan. Karena apa? Karena alat ini adalah alat yang non-invasif, kemudian memberikan informasi yang cukup akurat. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaannya juga cepat.
Yang terakhir tentunya lebih nyaman dari pemeriksaan yang lain. Karena nanti Bapak Ibu kalau misalnya datang hanya pemeriksaan jantung, cukup datang ke tempat di pelayanan kami di bagian radiologi. Nanti tim kami akan membuat prepare atau membuat persiapan senyaman mungkin agar bisa dilayani. Ini adalah alat kami. Jadi alat kami adalah 128 persis seperti di gambar kita ini. Ini adalah alat terbaru di Rumah Sakit Wahidin yang kita siapkan untuk pemeriksaan jantung koroner di bagian radiologi. Gambar yang kita sampaikan nanti Bapak Ibu persis seperti jantung kita di dalam. Itu dengan alat CT scan ini posisi jantung kita, bentuk jantung kita, pembuluh darah kita bisa divisualisasikan dengan sangat baik. Dan alatnya adalah menggunakan alat CT scan 128 slice yang terpasang kira-kira pada akhir tahun 2019. Bagaimana nanti prosedurnya ketika kita memproses CT scan jantung di unit pelayanan kami? Itu caranya sangat mudah. Ketika Bapak Ibu nanti sudah menerima surat pengantar dari dokter jantung atau misalkan dari dokter keluarga atau dari dokter mana saja, cukup mendatangi di bagian kami. Nanti kami akan mempersiapkan. Yang pertama persiapannya tentunya adalah 1 hari sebelum pemeriksaan jantung itu Bapak Ibu nanti harus banyak istirahat. Kemudian hindari minum kopi. Oleh karena apa? Ketika nanti pemeriksaan jantung diharapkan adalah detak jantung atau irama jantungnya atau heart rate-nya tidak boleh terlalu tinggi. Kalau kita banyak beraktivitas, banyak minum kopi, biasanya itu untuk merangsang aktivitas jantung, heart rate-nya menjadi lebih tinggi. Maka 1 hari itu Ibu Bapak Ibu hanya cukup banyak istirahat, menghindari kopi, kemudian minum susu, misalnya begitu, itu dihindari. Yang kedua, nanti kami juga akan menyarankan sebelum dilakukan pemeriksaan jantung ini untuk melihatkan pembuluh darah koroner, oleh karena nanti ini menggunakan namanya zat kontras untuk memberikan pembuluh darah, dan zat kontras ini nanti mempunyai risiko terhadap fungsi ginjal kita. Nanti syaratnya adalah ketika mau melakukan pemeriksaan jantung koroner dengan menggunakan CT scan, Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan laboratorium, utamanya adalah fungsi ginjal, urium ataupun kreatininnya itu syaratnya harus normal. Yang kedua, tentunya juga kami akan membuatkan inform konsen atau surat tujuan tindakan. Apa isinya nanti? Nanti Bapak Ibu akan diterangkan oleh tim kami apa tujuannya dari pemeriksaan jantung koroner ini dengan menggunakan CT. Tujuannya tidak lain adalah untuk melihatkan kondisi pembuluh darah koroner beserta fungsi daripada jantung kita. Yang kedua, tentunya Bapak Ibu juga akan diterangkan apa risikonya. Tentunya karena ini menggunakan pemeriksaan kontras, ada risiko bahwa kemungkinan bisa alergi, kemungkinan bisa tidak cocok dengan obat yang akan kita sampaikan. Yang terakhir tentunya dari kami juga perlu membuat suatu resimu atau kesimpulan dari data-data histori daripada riwayat kesehatan Bapak Ibu. Misalnya, apakah Bapak Ibu mengidap penyakit gula atau DM? Oleh karena apa? Nanti kalau Bapak Ibu menderita penyakit gula, kemudian Bapak Ibu mengkonsumsi obat metformin yang hari-hari itu untuk membuat stabil kondisi kadar gula, itu biasanya harus stop dulu 1 kali 24 jam. Nah, ini adalah gunanya persiapan yang akan kita lakukan sebelum melakukan pemeriksaan jantung. Apabila persiapan ini nanti dilalui, maka petugas kami pertama akan ngecek heart rate-nya. Jadi bagaimana heart rate daripada jantung kita kira-kira kondisinya berapa. Kalau nanti kondisinya tinggi, maka kami akan lakukan remediasi. Syaratnya adalah pemeriksaan jantung ini akan menjadi sangat baik, sangat optimal ketika nanti denyut nadinya atau heart rate-nya itu di bawah 70 bpm, beat per menitnya. Kalau nanti misalnya kok ternyata lebih dari itu, biasanya dari tim kami dengan persetujuan
dokter kardiologisnya akan memberikan suatu obat-obat yang namanya adalah beta blocker. Jadi Bapak Ibu nanti istirahat, minum dulu, barang nanti 30 menit atau misalnya maksimum 1 jam, biasanya kita cek lagi. Kalau misalnya itu sudah kondisinya sudah baik, maka pemeriksaannya bisa dilanjutkan. Maka perawat kami akan memasang IV line atau seperti pasang infus di bagian vena mediana obiti atau lengan bagian sebelah kanan. Itu akan dipasangkan dan itu nanti tempat masuk atau jalurnya obat yang akan masuk ke jantung koroner. Setelah itu memasuki jantung koroner, alat kami CT scan akan menyeket, akan memindai bagaimana obat itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah koroner kita. Kira-kira ini adalah persiapannya. Kalau misalnya ini sudah sudah selesai, Bapak Ibu nanti akan diperkenalkan masuk di ruangan alat CT scan. Posisinya cukup berbaring dengan rileks. Kemudian nanti juga akan terpasang suatu alat EKG untuk mengontrol irama daripada jantung kita. Oleh karena apa? Oleh karena alat CT scan nanti akan menyekan atau memindai itu berdasarkan irama jantung. Kalau nanti iramanya jantungnya itu tidak teratur, tidak baik, atau misalkan ada aritmia, biasanya hasilnya akan tidak baik. Maka sebelum dilakukan pemeriksaan ini, Bapak Ibu berbaring, nanti tim kami akan memasangkan, perawat kami akan memasangkan EKG untuk monitor. Dan setelah nanti itu distabil, Bapak Ibu nanti akan diberikan informasi oleh perawat kami bagaimana selama akan di-scan. Di-scan itu waktunya sangat cepat, hanya butuh waktu sekitar 6-8 detik saja. Artinya apa? Satu kali tarikan nafas, kemudian kita diam, hanya butuh 8 detik. Maka nanti tim kami akan membuat edukasi atau mengajari bagaimana cara pernafasan kita. Biasanya kita atur, tarik nafas, kemudian keluarkan, tarik nafas lagi, tahan. Maka ketika nanti tahan, maka proses scanning akan jalan. Itu hanya butuh waktu 8 detik. Maka hasil pemeriksaannya akan selesai. Nah, setelah hasil pemeriksaan itu yang sangat cepat itu selesai, nanti di bagian radiologi tim kami akan mengolah gambar-gambar data hasil dari scanning. Ibu Bapak Ibu nanti akan di scanning itu sebenarnya 2 kali. Yang pertama sekali adalah nanti untuk scanning untuk melihat kalsium skor di pembuluh darah kita. Kalsium skor itu apa? Itu adalah suatu scoring untuk menentukan berapa banyak plak aterosklerosis yang nempel di pembuluh darah koroner kita. Kalau misalnya itu adalah, misalkan nilainya nanti adalah tinggi, maka bisa diramalkan, bisa diprediksi kemungkinan untuk Bapak Ibu terkena penyakit jantung koroner sangat besar. Nah, ini maksudnya kenapa kok kita mengenalkan hari ini hadir di PCT ini, agar banyak kalangan bisa sadar diri untuk menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan rutin, untuk bisa hadir di pusat layanan kami. Ini adalah posisi gambar setelah nanti posisi kalsium skor. Bapak Ibu bisa lihat yang gambar di lingkaran merah itu adalah posisi jantung koroner, pembuluh darah koroner yang keluar dari koroner yang sebelah kiri. Jadi Bapak Ibu kita tahu bahwa Allah menciptakan pembuluh darah jantung koroner kita ini ada 2 bagian utama. Satu mengaliri dada sebelah kanan, itu nanti right coronary artery, satunya ke dada sebelah kiri, left main. Dan itu nanti left-nya akan bercabang menjadi 2. Nah, yang gambar ini Bapak Ibu bisa lihat, gambar yang terlihat ini adalah besi. Maka bisa dibayangkan posisi Bapak Ibu kalau diperiksa pada posisi ini mungkin cukup aman. Tapi apabila dilihat dari foto ini ternyata gambarnya adalah ada seperti putih-putih seperti ini yang menjadi masalah. Oleh karena apa? Risiko Bapak Ibu nanti bisa kena penyakit jantung koroner yang sebelah kiri ini menjadi lebih besar.
Nah ini kalau misalnya nanti misalkan ada seperti ini gimana? Ya tentunya dalam hari-hari ibu selalu menjaga kesehatan, konsultasi dokter. Kemudian 1 tahun lagi atau 6 bulan lagi, kalau ingin juga nanti dilihat bagaimana perkembangannya dari si pembuluh darah jantung koroner kita, juga bisa datang lagi untuk melakukan kontrol di tempat kami. Nah, ini pemeriksaan scan yang pertama. Scan kedua apa? Nanti scan yang kedua itu Bapak Ibu akan diinjeksi dengan kontras. Nah, kontras itu lewatnya adalah satu injektor khusus. Nanti ketika obat itu masuk ke dalam tubuh dalam kita, jangan kaget, rasanya itu akan hangat, akan panas. Itu adalah suatu reaksi obat yang sifatnya adalah normal. Nah nanti setelah itu dipindai dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi kita sampaikan juga ini adalah misalnya standar daripada kalsium score seperti hasil pemeriksaan laboratorium. Kalau misalnya nanti nilainya di atas 400, berarti itu nilainya sangat berisiko. Kemudian kalau misalnya 0, 1 sampai 10 itu relatif lebih baik, misalnya seperti itu. Dan ini adalah gambar dari CT jantung kita. Bapak Ibu setelah nanti pemeriksaan jantung, apa yang Bapak Ibu hasilkan, apa Bapak Ibu yang nanti bisa ditunjukkan ke dokter Bapak Ibu, gambar-gambar ini hasilnya seperti ini. Kita nanti akan lihatkan gambar jantung seperti ini. Ini adalah jantung kita, ya memang jantung kita ya warnanya merah ya. Kalau kayaknya seperti kalau saya juga membayangkan kalau lagi motong ayam, pas ketemu jantungnya ya persis seperti ini. Ini adalah kondisi real, posisi jantung kita yang ada di dalam rongga dada kita. Dan nanti gambar-gambar itu, jantung itu akan muncul pembuluh darahnya seperti ini. Ini adalah pembuluh darah yang ke kiri, yang member dari otot-otot daripada jantung kita. Dan nanti manakala ini ada penyempitan, manakala ada suatu sumbatan, kemudian ada penumpukan lemak, kemudian penumpukan daripada kalsifikasi atau pengapuran, itu dapat dilihatkan dengan baik oleh CT scan kita yang kita buat. Berikut ini adalah nanti informasi yang Bapak Ibu nanti bisa dapatkan dari hasil pemeriksaan jantung dari tempat kita. Nah ini Bapak Ibu, ini persis gambarnya adalah seperti ini. Kita akan lihat gambar jantung kita dibuat dalam gambaran 3 dimensi. Kemudian ini juga pembuluh darah, seperti seolah-olah kita lagi sedang melakukan pemeriksaan kateterisasi jantung, tetapi proses pemeriksaan kateterisasi jantung itu bisa diganti dengan CT scan ini, akan menghasilkan gambar image yang mirip atau serupa. Jadi ini nanti Bapak Ibu dan dokter Bapak Ibu akan menerima informasi hasil pemeriksaan seperti ini. Kemudian ketika nanti ada suatu ini yang putih-putih ini adalah kalsifikasi atau aterosklerosis di pembuluh darah, akan bisa dilihat dengan baik. Apakah aterosklerosis di dalam pembuluh darah ini sudah bikin masalah di pembuluh atau di otot jantung Bapak Ibu, nanti secara detail juga bisa dilanjutkan lagi dengan hasilnya. Nah ini adalah hasilnya. Yang tadi ada aterosklerosis tadi itu, ternyata Bapak Ibu di MRI, di CT scan jantung ini mempunyai satu keunggulan. Selain bisa memperlihatkan pembuluh darahnya jantung seperti ini alat juga dengan teknologi namanya adalah artificial intelligence, itu bisa juga mendeteksi, meramalkan apakah otot jantung itu bermasalah. Kita tahu kalau misalnya otot daripada aterosklerosis ini, pembuluh darah koroner ini fungsinya adalah membawa oksigen yang akan memberi makan jantung kita. Ketika sudah ada bermasalah, sudah ada plak, sudah ada kalsifikasi, itu yang ditakutkan apa? Kalau terjadi kerusakan di otot jantung yang kita kenal dengan istilah infak jantung. Oleh karena apa? Nantinya pasokan jantung, pembuluh darah ke koroner ini akan menjadi lebih berkurang atau lebih lambat. Kita lihat pasien ini adalah pasien laki-laki usia 60-an tahun, keluhan riwayatnya adalah hipertensi lama dengan dengan kadar gula yang tidak selalu stabil.
Ini sudah memperlihatkan gambar yang ini sudah memperlihatkan gambar-gambar yang warnanya biru. Ini adalah area-area di otot jantung kita yang mungkin sudah sekian lama kronik, itu pasokan oksigennya menjadi kurang. Maka ini menjadi sudah tidak baik lagi. Dan ini nanti oleh CT scan bisa ditentukan berapa areanya ini, berapa luasnya, berapa masanya per gramnya, kita bisa memperlihatkan itu. Jadi ini manfaat daripada pemeriksaan jantung. Yang berikutnya lagi, kalau misalkan ada masalah begini, pembuluh darah mana, koroner mana yang terlihat, itu juga kita bisa langsung sinkronkan. Ini kita lihat secara samar memang ini kelihatan mulus, tetapi kalau nanti lihat detail lagi di monitornya alat kita, sebenarnya pembuluh darah kita sudah tidak terlalu mulus lagi. Sebagian sudah ada soft plug-nya, ada hard plug-nya, sehingga alirannya sudah tidak baik lagi. Ini adalah salah satu dari hasil yang nanti Bapak Ibu dapatkan, dan informasi ini bisa disampaikan ke dokter yang Bapak Ibu yang menangani. Nah, berikutnya lagi, ini tidak cukup seperti itu. Kami juga bisa membuatkan satu gambar terkait dengan apa? Kalau yang tadi itu adalah koronernya, sekarang bentuk daripada otot jantungnya yang kita kasih warna merah ini, itu juga bisa kita lihatkan. Beberapa pandangan nanti low axis, soft axis kita nanti bisa buat, kita bisa nanti detek, dan nanti alat juga akan mengecek kira-kira mana yang bermasalah. Kita lihat berikutnya lagi. Ini kita lihat, kalau misalnya otot jantung Bapak Ibu oleh karena pembuluh darahnya masih bagus, maka posisinya seperti ini, mulus, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau seperti pasien yang tadi kita nanti lihat itu, posisinya menjadi seperti ini. Nah, ini kita kalau misalkan kita lihat, sudah ada gambaran yang tidak bagus atau defect sesuai dengan area teritorial pembuluh darah yang Bapak Ibu tidak baik. Itu bisa kita juga berikan informasi seperti ini untuk ke Bapak Ibu ataupun ke dokter Bapak Ibu. Nah, rekaman ini perlu Bapak Ibu sampaikan bahwa di rumah sakit kami sudah menggunakan untuk pertama kali di Indonesia Timur suatu perangkat alat namanya PAC. PAC itu apa? Picture Archiving Komunikasi System. Jadi ketika nanti Bapak Ibu datang ke rumah sakit Jantung Terpadu ini, jangan khawatir, pemeriksaan data yang ini bisa disimpan sampai 5 tahun. Kalau Bapak Ibu nanti misalnya dikasih film segala macam kan bisa rusak, datanya hilang, harus diperiksa ulang lagi. Tetapi nanti kalau misalkan satu kali Bapak Ibu melakukan pemeriksaan jantung koroner di rumah sakit ini, data Bapak Ibu tiap tahunnya bisa dievaluasi dan bisa dibandingkan dengan detail, sehingga riwayat perjalanan penyakit Bapak Ibu bisa kita simpan dan kita bisa kelola dengan baik di rumah sakit ini. Misalnya gambar-gambar itu dulunya yang kena di daerah ini, sekarang di mana? Setelah mungkin dapat terapi, sudah hidup dengan sehat, dia dengan baik, oh ternyata tidak bertambah. Yang dijadikan tolak ukur kan agar progresivitas penyakit, perjalanan penyakit itu tidak bertambah Bapak Ibu. Nah ini perlu data. Nah datanya adalah pemeriksaan jantung ini, dan itu tersimpan nanti di arsip secara elektronik di rumah sakit kami lebih kurang 5 tahun. Dan kalau misalkan Bapak Ibu juga mau memindahkan di laptop, di komputer, silahkan. Kami juga nanti akan fasilitasi. Artinya biar data riwayat kesehatan kita bisa sampai seumur hidup kita. Nah yang terakhir, ini juga alat jantung kita, alat CT scan yang baru kita juga bisa berfungsi juga untuk melihat bagaimana fraksi injection, bagaimana pompa jantung kita, apakah masih normal atau misalkan sudah tidak. Nah, fraksi injection untuk nanti di daerah ventricle lateralnya di sisi kiri daripada bilik jantung itu juga bisa kita nanti sampaikan ke Bapak Ibu. Nilainya kira-kira sudah normal Pak atau sudah menurun, sehingga data-data ini sangat penting untuk Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir tentunya kita juga bisa melihatkan nanti otot jantungnya sudah mulai menebal atau menipis atau masih sama, pergerakan ototnya sudah mulai berkurang atau masih sama, itu juga bisa
kita informasikan ke Bapak Ibu. Sebagai penutup dari kami, bahwa pemeriksaan jantung dengan menggunakan CT scan ini merupakan pemeriksaan yang non-invasif, yang mampu mendeteksi dengan dini dan mendiagnosa dengan baik penyakit jantung koroner kita. Maka silahkan nanti bisa hadir datang di pusat layanan jantung terpadu Rumah Sakit BD Jujuroko Makassar, karena alat itu sudah terpasang dengan baik. Insya Allah kami juga sudah menyiapkan sumber daya kita dengan baik agar kedepannya dapat melayani Bapak Ibu dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, moga-moga ada memberikan manfaat sedikit untuk Pak Dari. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sesi tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan, disilakan. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin ada yang masih belum dipahami terkait materi kita hari ini mengenal pemeriksaan CT scan jantung. Jadi kita lanjut saja. Ini ada pertanyaan Pak Purwanto dari Instagram. Dari Ibu Nurul Lasada, apakah pasien perlu dirawat inap jika ingin memeriksakan diri CT scan jantung? Yang pertama, terima kasih Ibu Andi Nurul Lasada. Beliau kayaknya juga teman baik saya dari Kota Sinjen. Ibu, saya jawab. Jadi untuk melakukan pemeriksaan jantung ini, yang pertama seluruhnya di-cover oleh BPJS. Jadi di-cover oleh jaminan sosial di rumah yang berlaku di negara kita. Yang kedua, untuk pemeriksaan jantung koroner ini, yang pertama jika kondisi pasien tidak dalam kondisi yang stabil, tidak memerlukan rawat inap, maka pemeriksaan jantung ini cukup Ibu datang atau keluarganya ke poliklinik bagian poliklinik jantung pusat dan terpadu ICP. Oleh karena untuk menyiapkan pemeriksaan ini pada prinsipnya adalah seperti pemeriksaan CT scan biasa, sehingga Ibu atau keluarga Ibu tidak perlu untuk rawat inap. Oleh karena apa? Biasanya setelah pemeriksaan jantung ini kami hanya butuh waktu sekitar 30 sampai 1 jam untuk mengevaluasi pos tindakan. Apabila tidak ada ditemukan hal-hal yang terkait dengan penurunan misalnya kesadaran atau efek samping dari pemeriksaan ini, biasanya Ibu bisa langsung pulang. Jadi saya sampaikan bahwa pemeriksaan jantung ini cover oleh BPJS. Yang kedua adalah tidak perlu rawat inap. Ini seperti pasien poliklinik biasa. Kira-kira mungkin Ibu bisa untuk dipahami. Baik. Ada yang ingin bertanya dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini? Dari adik Koas. Baik, kita lanjut lagi Mas. Ada pertanyaan lagi dari Instagram. Dari Bapak Madalin, apakah ada batasan heart rate ya maksudnya ya tertentu, heart rate tertentu untuk melakukan pemeriksaan CT angiografi? Silakan. Jadi saya sampaikan, terima kasih juga pertanyaannya Bapak. Saya sampaikan memang alat yang terpasang di kami masih mempunyai kekurangan. Oleh karena terkait apa? Pemeriksaan jantung yang ada di tempat kami memang dibatasi oleh indikasi atau kondisi heart rate-nya yang tidak boleh tinggi. Kami membuat suatu standar bahwa posisi yang bisa dikerjakan adalah posisi heart rate di bawah 70
BPM, bed per menitnya. Tetapi manakala nanti pasien datang dengan di tempat kami ternyata heart rate-nya itu tinggi, maka kami juga akan menyiapkan planifikasi atau persiapan untuk menurunkan atau menampilkan pemeriksaan heart rate jantung kita agar pemeriksaan ini tetap bisa berjalan. Jadi satu kali lagi Pak, saya sampaikan alat ini masih mempunyai keterbatasan itu di bawah 70. Mohon doa kedepannya moga-moga kami juga bisa mempunyai alat CT scan yang baru yang bisa menggunakan atau digunakan untuk periksa heart rate sampai berapapun nilai. Itu di teknologinya sekarang sudah hadir. Maka kita berharap ketika nanti rumah sakit kita berkembang bisa juga membuat layanan seperti itu. Moga-moga bisa meningkatkan layanan jantung kita menjadi lebih baik. Kira-kira itu Pak. Jadi ada keterbatasan. Terima kasih Pak Purwanto. Masih ada yang ingin bertanya? Bapak dan Ibu yang ada di sini. Baik. Mungkin ada tambahan dari Bapak Dr. Khalid. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak pertanyaan. Jadi pemeriksaan ini memang salah satu alternatif pemeriksaan penunjang kita. Jadi biasa kadang-kadang di poli ada pasien yang mengalami nyeri dada. Setelah kita EKG, sepertinya perlu ditindaklanjuti. Biasanya kita lakukan pemeriksaan rapid test, tinggal jantung yang berjalan berlari. Tapi kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan. Maka salah satu alternatif yang kita lakukan itu dengan pemeriksaan CT scan jantung ini. Jadi CT scan jantung ini tadi sudah diketahui persiapannya. Di situ kita akan melihat sebetulnya daerah-daerah mana yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Persentase penyempitan juga bisa kita nilai berapa persen kita lihat. Nantinya dari situ nanti apakah ini perlu dilakukan tindakan selanjutnya? Tidak. Terutama sekali kalau misalnya perlu tindakan selanjutnya kita lakukan ada yang disebut dengan kateterisasi jantung. Jadi kateterisasi jantung ini pada saat setelah kita lakukan pemeriksaan jantung ada 3 opsi yang biasa kita lakukan. Yang pertama, pasien ini hanya minum obat, tidak usah ada tindakan-tindakan yang lebih lanjut lagi. Atau pasien ini di samping minum obat dia perlu tindakan pasang stent cincin. Atau bisa dilakukan yang selanjutnya lagi operasi jantung karena memang pembuluh darahnya sudah bawa belum semua sudah tersumbat sehingga ini yang kita lakukan. Jadi oleh sebab itu rekomendasi yang ini betul. Tapi kalau saya melihat penyakit jantung ini terutama sekali untuk obat. Kalau obat kita tidak teratur, karena perlu kita ketahui meskipun kita misalnya dilakukan stent, meskipun sudah dipasang stent cincin, tapi kalau kita tidak minum obat tidak teratur, pola hidup, gaya hidup tidak atur, itu bisa tersumbat lagi. Makanya itu obat memang harus teratur kita minum. Terutama sekali kalau ada penyakit komorbid. Apa itu penyakit komorbid? Misalnya kencing manis, hipertensi. Yang ini kita harus kendalikan. Jadi sekali lagi inilah salah satu kondisi kita tidak pernah untuk mendiagnosis dari penyakit jantung koroner. Jadi saya kira ibu bapak nanti kita lihat karena tidak semua juga orang datang langsung diperiksa ini dilihat sesuai dengan indikasi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah acara kita tutup sampai di sini. Saya Zulfiana Salam mewakili tim dari promosi kesehatan Rumah Sakit Wahidin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara dari awal sampai selesai. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami secara langsung dari Instagram kami dan telah memberikan pertanyaan. Terima kasih juga kepada narasumber kita Bapak Purwanto. Terima kasih kepada Bapak Dr. Khalid Saleh yang selalu mendukung kegiatan kami bincang seputar kesehatan. Baik, untuk sebelum tutup kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak,
mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik, Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.